Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Insya Allah kita lanjutkan dengan kajian pada siang hari ini. Jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah SWT, pada pertemuan yang lalu saya menyampaikan tentang haji, dan kita lanjutkan tentang kurban. Bahwa ibadah kurban adalah ibadah yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa pada pengabdian kita kepada Allah SWT. Di bulan Dzulhijjah ada amalan yang sangat utama, yakni ibadah haji, rukun Islam kelima, dan ibadah kurban, serta ada satu lagi ibadah sunnah puasa. Ibadah kurban telah diperintahkan oleh Allah SWT sebagaimana dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Bahwa kita telah diberikan oleh Allah SWT sebuah nikmat yang banyak, yang besar karenanya. Sehingga nikmat yang banyak itu Allah menguji, memerintahkan kepada kita untuk kita berkurban. Sebagian dari rezeki yang kita peroleh, yang sebagian kita nikmati, kita berkurban. Dan perintah kurban ini tidak serta-merta oleh Allah diberitakan kepada kita. Ternyata sudah diawali oleh ayahanda kita terdahulu, Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang sangat luar biasa. Dia adalah seorang nabi yang sangat kaya raya. Karena ditegaskan di dalam, diriwayatkan dalam kitab Mishkatul Anwar bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang sangat soleh memiliki 1000 ekor domba dan 300 ekor lembu serta 1000 ekor, setelah 100 ekor unta. Pada kitab lain ditegaskan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ternyata juga memiliki kekayaan 12.000 ternak. Bukan ternak ayam, bukan, ternak domba dan kambing dan unta. Dengan kekayaan itu, tapi beliau adalah seorang nabi yang sangat soleh dan mengutamakan perintah Allah SWT. Suatu hari ditanya oleh malaikat, "Hai Ibrahim, hartamu begitu banyak, ternakmu begitu banyak, milik siapa ini?" "Harta yang saya miliki adalah milik Allah." Dia jawab, "Ini kepunyaan Allah. Oleh karena itu, kalau saja Allah menghendaki akan aku berikan, aku persembahkan semuanya untuk Allah. Jangankan ternak-ternak yang aku miliki, seandainya putraku Ismail Allah menghendaki akan aku persembahkan demi kepentingan untuk kepentingan Allah SWT." Janji itulah rupanya, ujian pertanyaan janji itulah ditepati oleh Allah SWT, diuji dengan akan disembelihnya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Kekayaan yang dimiliki begitu luar biasa itu yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya ternyata tidak membuat serta-merta dia angkuh pada Allah, tapi justru dengan kekayaan yang dimiliki semakin bertambah syukur, semakin bertambah mendekat diri pada Allah. Sehingga ketika
Nabiullah Ibrahim alaihissalam diuji keimanan yang begitu adalah dicoba dengan keimanan yang mendalam tentang putra kesayangan tercinta yang pada saat itu Nabiullah Ismail alaihissalam baru berusia kurang lebih 7 tahun. Dan usia 7 tahun itu bagaimana dibayangkan anak yang lagi lucu-lucunya, anak cerdas, anak soleh, anak jangan rumahan dicoba. Hal itu ditegaskan di dalam surat Asy-Syaffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbabuka fanzur ma tara. Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku telah mimpi bahwa aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah, arafil manam. Apa jawaban anak soleh, anak sematawayang yang ditunggu-tunggu, lagi indah-indahnya, lancar, cakep-cakepnya, lagi imut-imutnya. Coba bayangkan bahasanya kita memiliki harta yang kita miliki, ternyata Allah menghendaki, Allah mengujinya. Qala ya abati fa'al mandur fathahir insyaallah innallaha shabirun. Wahai ayahanda, silahkan kerjakanlah apa yang menjadi perintah Allah SWT. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu mendengar cerita pertanyaan dari ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail langsung menjawab, ya Allah, wahai ayahanda, kalau memang itu perintah Allah SWT, kerjakanlah. Nggak usah ragu. Semoga innallaha ma'as-sabirin, engkau mendapati orang yang sama. Jangan sholat dulu dan berdoa Allah SWT. Ini kisah awalnya pengorbanan kita sehingga di dalam ajaran agama Islam kita di bulan Dzulhijjah bulan ini ada perintah untuk melaksanakan ibadah haji dan berkurban. Bagi oleh karena itu bagi saudara-saudara semua yang memiliki harta mati dan manfaatnya kurban adalah demi mendekatkan diri kepada Allah SWT dan ujian bagi Allah SWT kepada hambanya yang mengaku dirinya telah beriman, ikrar bil lisan, saya beriman, saya tunduk taat pada Engkau ya Allah, akan tapi bagaimana ujian ketika kita mau melaksanakan ibadah-ibadah dan ketika kita diberikan ujian sebuah harta, apakah mampu mengorbankan hartanya yang kita peroleh dari Allah SWT untuk kita berbagi bersedekah dan menunjukkan kecintaan kepada Allah SWT. Oleh karena itu, jangan sholat duhur yang dirahmati Allah SWT. Ujian ini kita ditantang. Saat ini bulan haji, bulan Idul Adha, kurban, orang melakukan Idul Kurban, diuji untuk kita mampu enggak, mau enggak, peduli enggak terhadap saudara-saudara kita berkurban untuk berbagi pada sesama saudara-saudara kita. Jadi ketika harta yang diberikan oleh Allah SWT, janganlah harta yang diberikan oleh Allah SWT hanya untuk persembahan, untuk dimiliki dirinya sendiri, tapi harus dibagi kepadanya. Dan itu artinya diperintahkan untuk inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita menikah, jangan sholat duhur yang dirahmati. Ironisnya, mohon maaf, ironisnya, ketika kita diuji diperintahkan untuk berkorban, kadang-kadang kita berat. Aduh, saya belum memiliki harta, saya masih kurang, saya masih belum ada. Jangan apalagi berkorban, yang lain untuk berbagi pun kadang-kadang kita berat. Padahal kita masih memiliki harta yang diberikan oleh Allah SWT. Dan sini yang lebih tegas lagi adalah ketika kita mampu menggantikan yang kita miliki, mungkin atau memiliki HP yang kita mampu, apa saya ilmu kendaraan, maupun transportasi mobil jabatan ganti, ketika diuji oleh Allah SWT pada tanggal ini, pada bulan Dzulhijjah ini, kita diperintahkan ada Idul Kurban ini, kita diperintahkan untuk berkurban, ternyata masih berat. Menganggap dirinya bahwa dirinya belum mampu memiliki harta, tapi ternyata, oh ini kan alat komunikasi, tapi ini sebenarnya
Ada sebuah kisah yang sangat luar biasa, seorang yang pekerjaannya hanya pengemis, akan tapi dia penghasilannya dengan yang tiap hari Senin Kamis datang ke tempat yang lain dan tidak punya penghasilan tetap. Mengemis bukan karena dia memang profesinya begitu, tapi karena keterbatasan. Ketika dia memiliki kemampuan untuk bekerja, semuanya sudah terbatas sehingga dia bekerja ini, tapi dia bisa mengumpulkan dan luar biasa. Dia mau menyisihkan akan diperolehnya, dia berbagi dan dia berubah. Ada seorang janda miskin yang hidup di pinggiran kota yang memiliki rumah tempat untuk hanya untuk tempat orang lain menumpang aja, itu juga mampu dia. Setiap yang diperoleh dari hasil yang dia jualan, dia mampu masukkan ke dalam tabungan dan di akhir pada bulan-bulan semacam ini mampu dia berubah karena cintanya kepada Allah, mengutamakan kepada Allah. Coba sama dulu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga melalui contoh yang diberikan oleh baginda ayahanda kita Nabiullah Ibrahim alaihissalam, rasa cintanya kepada Allah yang melebihi cintanya kepada dunia, dia memiliki harta, ditantang, ditanya oleh malaikat, harta yang kau miliki milik siapa? Ternyata dia milik Allah, dan apapun yang dimilikinya, jangankan harta berupa domba, putra tercinta pun kalau seandainya Allah menghendaki akan aku berikan untuk persembahan Allah. Kita ditantang oleh Allah SWT dengan kalimat dan surat Al-Kausar ini, mampukah kita berkorban dan mempersembahkan Allah yang Maha Mencipta, yang Maha memberikan kasih sayang dan Maha memberikan kenikmatan kepada kita sehingga kita memiliki nikmat yang banyak untuk berkorban. Dan pada bulan-bulan ini, bulan itu yang kita diberitakan, saudara-saudara kita yang memiliki harta mau melaksanakan Islam saat ini sedang melaksanakan ibadah haji. Insya Allah akan melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Dzulhijjah, insya Allah yang jatuh di hari kita puasa melaksanakan tanggal 5 bulan Juni. Bagi yang memiliki harta silakan berkorban, dan ada perintah lagi sunnah bagi yang tidak memiliki harta tapi memiliki kesiapan fisik dan iman kepada Allah SWT, maka diperintahkan ketika saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, dan di Indonesia kita bulan masih tanggal 6 kita hari Kamis sedang melaksanakan wukuf, kita diperintahkan untuk melaksanakan puasa Arafah sunnah. Bagi yang tidak memiliki kemampuan berpuasa, mudah-mudahan kita dikatakan orang yang memiliki harta dan dikatakan orang yang beriman kepada Allah SWT, dan endingnya menjadi orang yang taat dan takut. Sedikit sebagai rasa syukur kita kepada Allah SWT, mari kita bersama-sama kita memenuhi perintah Allah SWT untuk berkorban, karena dengan berkorban kita menjadikan hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Endingnya insya Allah dijadikan oleh surga Allah, mendapati jannah dengan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.